Halo rekan mahasiswa, apa kabar? Bersua kembali dengan saya melalui video materi ya, masih dalam satu seri mata kuliah praktikum manajemen keuangan, di mana pada kesempatan ini kita akan memasuki pokok bahasan yang keenam yang akan membahas mengenai break even point atau titik impas ya. Adapun pembahasan kita berdasarkan studi kasus perusahaan tas wanita eksklusif Fancy Lova ya, yang diambil dari buku praktikum manajemen keuangan yang ditulis oleh Dr. Anda MC Mariati MM dan Dr. Anda Hari Nurweni MM yang diterbitkan oleh UPP STIM YKPN. Nah, baik, segera kita akan masuk ke lembar kerja Microsoft Excel untuk mengerjakan latihan-latihan soal ya terkait materi break even point ini. Baik, rekan mahasiswa, di dalam tampilan Anda menyaksikan di sini adalah lembar kerja untuk Anda menyelesaikan tugas-tugas dalam pokok bahasan yang keenam yang membahas mengenai break even point atau titik impas. Ya, di sini ada dua lembar kerja tugas ya, yaitu yang pertama Anda melakukan perhitungan ya untuk mencari berapa BEP-nya atau break even point-nya baik secara rupiah, nilai rupiah maupun nilai unit ya. Dengan terlebih dahulu Anda memperhitungkan atau mencari ya komponen biaya dan pendapatan di sini. Selanjutnya Anda diminta untuk menyajikan grafiknya ya, grafik BEP, dan yang terakhir Anda diminta untuk memberikan rekomendasi hasil analisis tadi ya kepada perusahaan ya. Jika BEP-nya sekian, maka perusahaan harus bagaimana begitu ya untuk hasil analisisnya nanti. Kita akan segera mulai ya. Untuk yang pertama, Anda diminta untuk mencari berapa pendapatannya atau total revenue. Di sini saya memberikan beberapa kode-kode yang sifatnya pertolongan begitu ya. Jadi seperti TR, VC ya, TFC ya di sini. Harga jual di sini atau diwakili dengan notasi P atau price ya. Di sini juga menunjukkan sebagai revenue ya, revenue untuk penjualan satu unit gitu ya, atau total revenue untuk penjualan satu unit, dan singkatannya adalah TR ya. Dari pokok bahasan yang sebelumnya atau juga dari informasi dalam buku kasus ya, kita mengetahui bahwa untuk harga jual per unitnya adalah sebesar 700.000. Kita input saja, atau mungkin Anda juga bisa link dari lembar kerja atau pokok bahasan yang sebelumnya ya. Di pokok bahasan 5 juga ada waktu Anda mengerjakan laporan laba dan rugi. Oke, kita lanjut. Berikutnya Anda diminta untuk memasukkan nilai biaya variabel per unit, atau di sini setara dengan harga pokok produksinya atau HPP-nya. Ya, Anda bisa ambil dari nilai HPP untuk menentukan biaya variabel per unitnya. Anda juga bisa link ya dari pekerjaan sebelumnya. Kita menghitung mengenai HPP pada waktu mengerjakan pokok bahasan yang ya. Kita buka untuk sheet yang di pokok bahasan pertama. Nah, di sini teman-teman ya, rekan mahasiswa, kita sudah pernah menghitung HPP per unit adalah 400.000 ya. Kita bisa langsung input atau bisa link seperti ini, sama saja hasilnya. Oke. Kemudian kita diminta untuk memasukkan nilai komponen biaya tetap ya, dimana biaya tetap ini terdiri dari yang pertama biaya operasional tahun 2000B, dan yang kedua adalah biaya penyusutan dari tahun 2000B. Dua informasi biaya ini bisa kita peroleh dari pokok bahasan sebelumnya, yaitu pokok bahasan 5 ketika kita mengerjakan tentang laporan laba dan rugi. Ya, kita akan masukkan untuk biaya operasional. Kita buka dari bahasan 5, biaya operasional ya di sini tepatnya.
Oke, sudah masuk. Nah, selanjutnya dengan cara yang sama, ya, biaya penyusutan di tahun 2000B, kita juga bisa mengambil informasi datanya dari pokok bahasan 5 juga, dari laporan laba dan rugi. Biaya penyusutan ya di tahun 2000B, sama ini ya. Sehingga total dari biaya tetap, ya, kita tinggal totalkan saja adalah biaya operasional ditambah dengan biaya penyusutannya. Demikian, ya. Kita memperoleh total biaya tetap 290.635.714 rupiah, ya. Ini adalah untuk TFC, ya, atau total fixed cost, ya. Biaya operasional ada 3 sebenarnya, ya. Ada fixed cost, ada variable cost, dan ada semi variable cost, ya. Tetapi di sini untuk perhitungan break even point kita menggunakan fixed cost dan variable cost saja, ya. Baik, setelah informasi mengenai total revenue dan tentang biaya, ya, biaya baik yang variable maupun yang biaya tetap sudah terinput semua, maka kita akan bisa menghitung sekarang, ya, berapa break even point-nya, baik dalam nilai rupiah maupun dalam unit, ya. Untuk nilai dalam rupiah, ya, biasanya ini digunakan untuk menentukan tingkat sales atau tingkat penjualan pada posisi BEP, ya. Berapa rupiah tingkat penjualan sehingga perusahaan pada posisi impas, ya. Nah, kalau untuk unit sama saja sebenarnya, hanya dari nilai rupiah tadi kita ubah menjadi berapa jumlah unitnya, ya. Sebenarnya sama saja, hanya beda satuan. Namun demikian, dua jenis ini, ya, bisa disajikan dan memiliki formula yang berbeda, ya. Saya sudah memberikan rumusnya di samping ini, ya. Mungkin kalau di dalam buku modul Anda belum ada, tetapi Anda bisa memperoleh rumus ini dari materi manajemen keuangan atau buku-buku keuangan yang lain, ya, yang membahas mengenai break even point. Di sini saya sudah tampilkan, ya, rumusnya, dan Anda bisa menyaksikan dan bisa menggunakan rumus ini. Ya, kita akan coba untuk menghitung berapa nilai BEP dalam rupiah. Di sini, ya, bahwa break even dalam rupiah bisa diperoleh dari yang pertama di sini adalah total fixed cost, ya. Kita bisa klik saja total fixed cost, berarti totalannya ada di sini. Kemudian dibagi dengan 1 dikurangi, ya, kita berikan kurung lagi dulu variable cost-nya. Variable cost di sini dikurangi dengan total revenue. Kurung tutup lagi yang kedua. Baik, inilah hasilnya, ya, bahwa perusahaan, ya, PT Fansilova ini akan berada pada titik break even point dalam tingkat penjualan senilai 689.816.667 rupiah. Lantas berapa BEP dalam unitnya, ya? Kita akan menghitung berdasarkan rumus yang ini, teman-teman. Total fixed cost, ya, dibagi price per unit atau 700.000, ya, dikurangi dengan variable cost per unitnya 400.000. Oke, diperoleh sebanyak 985 unit, ya. Nah, sesudah kita mendapatkan nilai ini, ya, nilai BEP baik dalam rupiah maupun dalam unit, Anda diminta untuk membuat grafiknya. Nah, rekan mahasiswa, untuk bisa membuat grafiknya, maka grafik BEP Anda memerlukan di sini yang namanya total. Sudah saya berikan tanda kode pertolongan tadi, mana yang
adalah TR, mana yang TC, mana yang VC ya, mana yang TFC ya. Jadi Anda tinggal mengambil saja datanya. Namun di sini juga ada caranya ya, saya sudah cantumkan juga di sini ada caranya untuk mencari nilai total revenue ya, bisa diperoleh dari price kali unit, P kali Q ya. Di sini 700.000. Tetapi di sini Q-nya atau unitnya bukan unit penjualan, melainkan karena ini akan membuat grafik BEP, yaitu unit BEP-nya. Ya, Anda sudah menghitung tadi, kita ya mendapatkan nilai 985. Kita hitung saja untuk TR-nya. TR pada BEP ya, total revenue pada BEP. Dalam rangka grafik ini ya, price-nya adalah 700.000 sama. Kemudian dikalikan dengan key atau unit pada BEP. Nah, kita temukan di sini nilainya 680 juta sekian. Sedangkan untuk total cost ya atau TC ya, di mana TC total cost itu sebenarnya dibentuk dari dua cost. Dua jenis cost di sini, yaitu fixed cost dan variable cost. Ya. Fixed cost kita sudah menghitung di sini rekan-rekan ya, 295 juta sekian. Kemudian variable cost ini bisa didapat nilainya dari ini teman-teman ya. HPP dikalikan dengan Q. Sekali lagi Q-nya di sini adalah unit dalam BEP. Ya, kita akan coba mencari nilai total cost-nya. Fixed cost ditambah HPP-nya adalah 400.000. Kemudian dikalikan dengan Q atau unit dalam BEP. Sama ya teman-teman, karena memang yang dinamakan BEP adalah total revenue sama dengan total cost. Jumlah pendapatan itu sama dengan jumlah biaya. Artinya apa? Impas. Maka ini disebut break even point, titik impas. Tidak laba, tidak rugi. Ya, tidak ada selisih lebih dari penjualan karena hasil pendapatan revenue yang diperoleh ketika digunakan untuk menyelesaikan, memenuhi biaya yang muncul oleh perusahaan, hasilnya habis ya, tidak ada yang tersisa atau impas. Maka TR sama dengan TC. Total revenue sama dengan total cost, di mana total cost ini ya dibentuk dari penjumlahan antara variable cost dengan fixed cost ya, biaya variabel ditambah dengan biaya-biaya tetap. Ya, sampai di sini bisa dipahami ya rekan mahasiswa. Dan data ini ya, TR, TC, kemudian juga nanti biaya tetap ya, terutama akan kita pergunakan untuk membuat grafik ya. Saya sudah sediakan di sheet berikutnya teman-teman. Nah ya, inilah grafik break even point. Jadi ada dua garis di sini. Garis pertama menunjukkan garis TR atau total revenue ya, dia dimulai dari 0. Artinya apa? Total revenue itu hanya akan muncul ketika ada unit yang terjual atau unit yang diproduksi. Ya, ketika unitnya 0 juga tidak ada TR. TR-nya juga sama dengan 0 ya. Di sini untuk sumbu atau sumbu X ya. Sumbu X ini adalah untuk unit, kemudian sumbu Y adalah untuk nilai dalam rupiah. Ya. Berbeda dengan TC ya rekan mahasiswa. Jika TC atau total cost tidak dimulai dari 0, tetapi dimulai dari suatu titik di sumbu Y di sini. Mengapa demikian? Ya, kita kembali lagi kepada konsep mengenai biaya. Ya, perbedaan antara variabel
dengan fixed cost. Ya, kita tahu bahwa fixed cost akan muncul, ya, akan selalu ada meskipun tidak terjadi penjualan. Ya, karena ada biaya-biaya operasional yang harus selalu dipenuhi oleh perusahaan. Ya, meskipun pada saat itu katakanlah tidak terjadi penjualan, namun tetap masih muncul biaya, yaitu biaya tetap. Ya, contoh misalkan biaya listrik. Ya, ketika tidak ada penjualan sama sekali, katakan begitu. Ya, listrik akan tetap dinyalakan ya, rekan mahasiswa ya, supaya pabrik, supaya perusahaan memiliki dalam kondisi terang ya, ketika malam hari begitu, atau mungkin dalam kondisi tertentu tetap dibutuhkan penerangan. Lepas berapapun penjualan, atau bahkan tidak ada penjualan sekalipun, contoh sederhananya ya, atau biaya-biaya operasional yang lain yang akan tetap muncul yang harus dipenuhi oleh perusahaan meskipun tidak ada penjualan atau tidak ada produksi satupun. Ya, berbeda dengan variabel. Biaya variabel itu akan muncul ketika terjadi penjualan atau terjadi produksi. Ya, tergantung ini biaya variabel di mana. Maka dengan demikian total cost ini dimulai tidak di titik nol ya, dimulai di satu titik tertentu, di suatu nilai tertentu. Nah, nilai apa? Berarti dari ilustrasi yang saya sampaikan, nilai di sini adalah nilai fixed cost-nya. Ya, kita bisa inputkan atau kita pakai link saja. Ya, fixed cost-nya tadi di sini kita sudah dapat ya, biaya tetap. Kita ambil yang totalannya ya. Ya, berarti garis TC ini dimulai dari titik 290 juta sekian, yang mencerminkan adalah total fixed cost. Nah, pertemuan antara garis TC dengan TR di titik inilah terjadi impas. Artinya ketika perusahaan beroperasi di titik ini ya, tidak terjadi kerugian maupun keuntungan. Ya, inilah titik BEP, rekan mahasiswa, di pertemuan antara garis TR dan garis TC. Kita sudah menghitung tadi ya, baik dari skala unit maupun dalam nilai rupiah. Ya, akan kita masukkan di sini. Kita masukkan nilai unitnya dulu, unit dalam BEP-nya. Kita sudah hitung ya, 985 unit. Nah, ketika dalam rupiah, kita juga bisa masukkan nilainya di sini, 689 juta sekian. Grafik BEP sudah kita selesaikan. Ya, lebih lanjut Anda juga bisa menerjemahkan bahwa area di sebelah kanan ini adalah area di mana perusahaan bisa mengalami keuntungan atau laba. Ya, sementara area di sebelah kiri ya, dari sebelah kiri dari poin titik BEP ini adalah area di mana perusahaan bisa mengalami kerugian ya. Sebagai contoh, ketika dia beroperasi kurang dari 985 unit, katakan 900 begitu ya, di sini titiknya. Nah, maka perusahaan akan mengalami kerugian. Ya. Beda cerita ketika perusahaan beroperasi di atas 985 unit. Ya, berarti ada di area kanan sini. Ambil contoh misalkan 1000 ya. Ketika perusahaan berhasil untuk menjual 1000 unit, maka perusahaan dalam posisi mengalami keuntungan. Ya, karena posisinya di sini adalah beroperasi di lebih dari titik impasnya. Ya, maka sebenarnya BEP ini perlu untuk diperhitungkan oleh perusahaan supaya perusahaan mengetahui berapa sih titik impas dari perusahaan, sehingga ya manajemen bisa menentukan, memiliki target penjualan. Ya, target penjualan, karena harapan dari perusahaan pastinya dalam berbisnis adalah bisa mendapatkan keuntungan. Ya, tidak hanya sekedar menutup biaya saja, tetapi juga untuk mendapatkan keuntungan supaya
perusahaan bisa bertahan bahkan juga berkembang. Demikian ya, maka inilah salah satu kegunaannya ya, mengapa perusahaan perlu untuk menghitung break even point. Ya, demikian rekan mahasiswa, ini adalah gambar grafik dari BEP untuk perusahaan ya PT Vensilova. Nah, kita akan kembali ke sheet sebelumnya ya. Jadi setelah Anda melengkapi grafiknya, maka kemudian Anda akan diminta ya memberikan rekomendasi. Nah, setelah Anda berhitung, tadi juga sudah saya jelaskan, sempat saya singgung sedikit ya. Maka untuk rekomendasinya bisa memberikan rekomendasi kepada perusahaan ya. Ini hanya contoh saja, Anda bisa mengembangkan penjelasannya secara singkat ya. Intinya berdasarkan perhitungan BEP tadi yang sudah kita lakukan, maka perusahaan harus memproduksi di atas 985 unit tas ya, karena PT Vensilova ini produknya adalah tas. Atau tingkat penjualan harus di atas 689 juta 816.667 rupiah agar perusahaan bisa mendapatkan keuntungan atau tidak mengalami kerugian ya. Jika perusahaan berproduksi tepat di titik BEP, yang terjadi adalah perusahaan mengalami impas ya. Memang di satu sisi sepertinya tidak rugi ya, tetapi kembali lagi ya rekan mahasiswa, kalau perusahaan selalu berada dalam titik impas meskipun tidak rugi, tetapi di sini tidak ada keuntungan, ya, berproduksi, beroperasi, ya, menjual hanya untuk menutup biaya, ya. Saya rasa yang menjadi tujuan atau goals dari perusahaan adalah dia bisa berkembang, dia bisa survive, dalam hal ini dia bisa mendapatkan keuntungan revenue, ya, untuk pengembangan bisnis. Baik, rekan mahasiswa, demikian tadi penjelasan dari saya untuk menyelesaikan latihan-latihan soal ya dari pokok bahasan yang ke-6 ya mengenai break even point untuk studi kasus perusahaan tas eksklusif Vensilova. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi Anda ya untuk menambah wawasan dan pengetahuan Anda terkait materi ini. Terima kasih atas perhatiannya dan sukses selalu untuk kita semua.